Karya Hengantung itu terutama yang belakang saya ini ya, ini tuh memanah, ini tuh karya yang apa ya namanya membangkitkan. Dulu tuh Bung Karno itu membeli karya ini dengan tujuan menjadi penyemangat ya pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini kan dia beli tuh 43, 42 gitu ya, jadi sebelum merdeka dia simpan di rumahnya dan dia menjadi apa semacam latar belakang ya yang sangat sentral di rumahnya itu. Kalau ada tamu-tamu yang apa berdiskusi dan segala macam ke rumah Pak Bung Karno itu di Pegangsaan akan menemui lukisan ini. Jadi ini semacam spirit gitu ya. Saya kira ini nggak pernah hilang sampai sekarang ya. Lukisan memanah ini saya kira sampai sekarang relevan buat pemuda gitu. Bagaimana kalau secara simbolis kita bisa tafsirkan memanah kan suatu hal yang sangat fokus ya, sangat memerlukan fokus dalam memanah itu. Jadi olahraga yang cukup sangat berfokus gitu ya. Jadi orang harus tenang, fokus, menunjuk satu arah gitu ya, satu titik tujuan dalam hidup gitu ya. Saya kira itu menjadi sangat relevan sampai hari ini. Karya-karya lainnya pun saya kira menjadi catatan sejarah yang menarik ya. Sketsa-sketsa perundingan ini saya kira juga menjadi arsip sejarah yang sampai hari ini saya kira sangat bermanfaat dan sangat berguna sampai hari ini ya. Maksudnya sangat berguna untuk memperlihatkan bagaimana proses kemerdekaan Indonesia itu nggak mudah gitu. Kepada anak muda yang sekarang ya, yang Gen Z itu milenial Gen Z atau bahkan Gen Alpha ya, bahwa nggak semudah itu proklamasi gitu. Sudah selesai. Setelah proklamasi sebenarnya ada lagi proses yang panjang gitu ya, perundingan dan perang fisik yang dilalui oleh Indonesia gitu. Saya kira teks yang kita sajikan sangat terkurasi lah ya, dibatasi, nggak terlalu panjang, nggak terlalu rumit. Jadi ini memang bukan pameran yang sifatnya riset dalam gitu ya, maksudnya dalam cuman ditampilkan dalam bahasa yang ringan sebenarnya. Jadi kita selalu membuat batasan teks ya dalam semua narasinya itu. Jadi saya kira ini nggak akan terlalu rumit buat anak generasi muda ya, anak kecil terutama gitu, siswa pelajar gitu. Jadi gitu, walaupun dalam sebenarnya ada beragam peristiwa dan beragam sekuens peristiwa, tapi kita coba tampilkan dengan tidak terlalu menggurui, tidak teks terlalu panjang, banyak main-main visual, banyak main-main seni rupa sebenarnya, dan game sebenarnya, juga games beberapa. Nggak semua dari kita mengenal Hengantung ya sebagai perupa. Padahal beliau tuh sangat penting, beliau pernah menjadi gubernur Jakarta juga tahun 60-an. Jadi sebagai seniman, saya kira ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan pada publik. Juga mungkin melihat ulang ya bagaimana peran beliau yang sentral sebenarnya di era kemerdekaan, baik sebelum bahkan sesudah kemerdekaan ya. Yang saya bilang tadi era revolusi fisik itu. Jadi dia tidak pernah kehilangan lah gitu ya, kehilangan momentum dari era kemerdekaan sampai ke era revolusi fisik itu. Nah, saya kira ini buat anak muda tidak terlalu banyak diekspos. Pak Hengantung ini saya kira cukup tersisih bahkan karena di era-era setelah 65 beliau tidak banyak diangkat oleh publik karena beliau terlibat atau dekat dengan lekra gitu ya. Jadi agak dipinggirkan. Saya kira sekarang saatnya keluarga mendapatkan kehormatan lagi gitu ya dari publik, dan kita harus mengenang Pak Hengantung sebagai seorang seniman yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia gitu.